Hai kalian, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih loh masih mau nungguin video untuk kalian para Capricorn dimanapun kalian berada. Ada yang bilang saya tetap nunggu walaupun Mbak Lucy nggak bikin-bikin tentang Capricorn, malah bikin Taurus 2 kali. Iya, lupa. Jadi saya bikin 2 kali, harusnya itu gilirannya Capricorn ya. Mohon maaf ya, saya bukan menanaktirikan kalian, tapi memang saya susah untuk membuat video karena satu dan lain hal ada banyak tantangannya kemarin ya. Saya nggak bisa bilang masalah. Kalau masalah butuh penyelesaian kan. Tapi ini nggak bisa selesai dengan segampang itu. Jadi ya sudahlah. Saya bilang itu tantangan aja. Oke? So, Capricorn, ini adalah pesan untuk kalian di tahun 2022, walaupun ini sudah pertengahan bulan Januari, tapi hopefully masih relevan ya. Saya pakai which is bukan. Ini Fairy Tarot card. Saya ambil 12 untuk 12 bulannya. Oke, ini yang pertama. Hopefully baik-baik aja ya. Untuk kalian para Capricorn dimanapun kalian berada. Saya juga ada Capricornnya ini. Ascendant saya Capricorn. Tinggal satu lagi. I need one more for Capricorn. Okay. Thank you. So Capricorn, langsung aja tanpa berpanjang-panjang untuk bulan Januari, The Sun ke kebahagiaan luar biasa, kesuksesan luar biasa yang kalian capai para Capricorn. Pantesan cuma satu yang komen bahwa dia nungguin readingan saya, yang lainnya adem-adem baik. Berarti hidupnya baik-baik aja ya di bulan Januari ini. Gimana Capricorn? Baik-baik saja? Oke. Saya berdoa lah ya untuk yang terbaik untuk kalian. Oke, saya bacakan. Plans that work out perfectly. Semua rencana berjalan dengan baik, dengan sempurna. Amazing idea that lead to reward and commendation. Ide-ide yang muncul itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, bisa tercapai. Gratitude for the blessing of life. Ada banyak berkat, banyak kebahagiaan di bulan Januari untuk para Capricorn. Good, I'm happy for you Capricorn. Oke, untuk kartu selanjutnya saya buka masih di bulan Januari. Apa yang terjadi? Good. Ada Eight of Cups dan King of Pentacles. Dalam bidang keuangan oke aja. Dalam personal life kalian meninggalkan apa yang udah move on lah ya, dari si dia yang pernah ada di dalam kehidupan kalian tapi tidak bisa bersama, dan kalian move on. Good, bagus juga lah. Move on dalam arti kata yang positif itu bagus banget. Kenapa? Ngapain kita nguplek di satu orang atau satu permasalahan yang gak akan bisa ada solusinya gitu. Ya kan? Sebutin apapun kita, perempuan terutama lah, orang lah ya, perempuan, laki sekarang, zaman sekarang bucin juga laki ya kan. Sebucin apapun kalian, kalau dia memang tidak ditakdirkan untuk bersama kalian, dan move on lah dari situ, nggak usah dipikirin lagi ya. So untuk personal life sudah move on, sudah di bidang keuangan juga bagus. That's why you are happy. Itu sebabnya kalian happy memang. Itu yang terjadi di bulan Januari, happy. Apa yang terjadi di bulan Februari? Ada Six of Winter, dan ini adalah energi udara. Positive change are on their way. Ada perubahan yang positif lagi on the way ya. A welcome relief from troubles time, traveling or relocating. Oke. Di bulan Februari saya tahu ini tidak resonate untuk semua Capricorn, tapi ada beberapa Capricorn yang akan pergi traveling dari satu tempat ke tempat lain secara harafiah, dan relocating, mungkin berpindah kota, mungkin berpindah daerah, mungkin berpindah kerjaan, atau bisa juga berpindah hati. So ini bisa secara literally, secara harafiah, bisa juga secara perasaan ya, pindah
pindah hati, berarti punya cewek atau cowok baru, ya. Oke, never mind. Bagus-bagus aja buat saya. Maka tadi udah di Januari udah move on ya nggak sih? Udah tahu nggak bisa sama dia, ya udahlah move on aja, nggak sama dia gitu kan. Cari yang lain, bukan cari yang lain ya, tapi berharap untuk mendapatkan yang lain yang lebih baik dan memang ditakdirkan untuk bersama kalian. Oke, good. The Justice yang terbalik di bulan Februari dan Eight of Wands yang tidak terbalik. Oke, ada beberapa masalah yang tidak terselesaikan di bulan Februari, seperti misalnya kontrak atau ya yang resmi-resmi gitu tidak selesai di bulan Februari. So kalau kalian menunggu itu memang tidak terselesaikan, atau mungkin itulah yang membuat kalian harus pindah karena nggak selesai. Ya udah pindah, tinggalin aja. Dan ada juga beberapa masalah yang datang atau tantangan yang datang bertubi-tubi dalam waktu yang bersamaan. Dan itu juga mungkin yang membuat kalian akhirnya memutuskan untuk pindah. Ya, untuk pergi, untuk traveling. Traveling bisa juga karena kalian stres, terus akhirnya traveling lah ya. Gitu kan. Ada duit, ada waktu. Kan kalian lagi banyak duit tuh dari Januari. So, itu bisa kalian lakukan. Ya. Oke, Februari. Maret ada awakening, atau kalau di kartu lain ini adalah The Hangman. The Hangman bicara tentang penundaan. Kita baca coba. Change the way you are looking at the situation. Ubah cara pandang kalian dalam melihat sebuah situasi. Embrace your uniqueness. Yang perlu kalian tonjolkan adalah keunikan kalian. So be yourself. A temporary pause in the action. Oke, ada aksi yang tertunda, ada sesuatu yang tertunda. Memang Hangman selalu bicara tentang penundaan, tapi selalu bicara tentang temporary. So, temporary means tidak selamanya. So, di bulan Januari, Maret ini, di bulan Maret akan ada sebuah hal yang tertunda. Karena memang bulan sebelumnya juga yang resmi-resmi masih The Justice terbalik, berarti yang resmi-resmi belum selesai. Di bulan Maret masih tertunda, ada penundaan di situ. Oke, kita buka kartunya selanjutnya aja untuk bulan Maret ya. And this one. Oke. Oh wow. Tapi dalam hal keuangan sih baik-baik aja. Ada Nine of Pentacles. So karena kalian sudah bekerja keras di bulan-bulan sebelumnya, jadi di bulan Maret, walaupun macet, ada yang tertunda, tapi kalau keuangan sih lancar jaya. So good, bagus, aminin aja yang bagus-bagus ya di bulan Maret. Di bulan April ada The High Priestess. Ini biasanya bicara tentang spiritualitas. Kita lihat ya. Trusting your intuition, careful reflection before taking action, insight that comes through meditation. Trusting your intuition itu percaya pada intuisi kalian. Para Capricorn lumayan sensitif, nggak terlalu sih, tapi ya untuk saat ini please diasah aja intuisinya ya. Careful reflection before taking action. Sebelum melakukan sesuatu, direncanakan dulu dengan baik ya. Insight that come through meditation. Oke, di sini sih disuruhnya meditasi, tapi kan tidak semua orang, even saya nggak bisa meditasi. Saya berdoa aja gitu, kayak ngobrol gitu, kayak Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya ini begini Tuhan, kayak gitu aja gitu, kayak ya udah ngobrol aja. Abis kalau pakai meditasi itu kayaknya nggak saya banget gitu. Saya tuh gampang terdistrak dengan hal apapun. Misalnya lagi bikin video gini, terus ada anak tetangga nangis, itu aja saya langsung bisa kemana-mana tuh, yang itu anak kenapa, ibunya di mana, gitu. Parah gitu. Jadi ya mau meditasi susah banget gitu. Terdistrak selalu akan hal-hal yang mungkin malah nggak penting dari apa yang sebenarnya kita sedang hadapi gitu ya. Oke, so ada Six of Sword. Ini sebuah perjalanan ya, tapi bisa juga secara harafiah maupun secara yang tersirat, yang
yang sesuatu yang bukan secara lahiriah. Traveling bisa benar-benar traveling, berpindah. Bisa juga secara spiritual, ada peningkatan, ada perjalanan spiritual, dan ini melibatkan orang yang ada di dalam hidup kalian. Dan itu berarti orang tersebut berarti di dalam kehidupan kalian. So bisa keluarga, bisa sahabat, bisa juga pasangan. Dan yang terjadi di bulan April adalah sesuatu hal spiritual, secara spiritual itu ada pergerakan gitu. Misalnya kalian yang tadinya kurang punya ikatan yang kuat ya, kemudian tiba-tiba merasa saya harus melakukan ini karena bersama orang yang saya cintai ini, bersama orang yang sangat penting dalam kehidupan saya ini, saya harus bersama-sama dengan dia menuju satu hal yang jauh lebih baik dari yang selama ini kita lakukan. Ada sesuatu yang tergugah di dalam pikiran kalian, itu mungkin ya. Kan saya bilang tadi ikuti intuisi gitu. Kalau intuisi kalian mengatakan hal tersebut, ya why not diikutin aja. Itu sekedar contoh ya. Saya tahu yang persoalan yang kalian hadapi pasti satu sama lain beda banget gitu. So saya nggak bisa, karena ini general reading, nggak mungkin resonate untuk semua. So silahkan hubungkan aja dengan yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Oke, sekarang bulan 5 ya. Bulan Mei ada Six of Autumn. Ini biasanya juga bicara tentang keuangan nih. Enak nih, Capricorn keuangannya lagi oke-oke aja ya. The good you do comes back to you. Apa yang baik yang kalian lakukan akan kembali juga baik untuk kalian. Unexpected inflow of money. Ada uang, rezeki nomplok gitu ya. Ada rezeki nomplok yang masuk gitu kan. Borrowing wisely or repaying the debt. Kalian yang punya debt dibayar aja. Kalau ada rezeki nomplok, silahkan dibayar aja. Itu di bulan Mei. Oke. Saya pakai Witches Tarot. Ten of Cups, ada kebahagiaan. So kalau memang punya rezeki di bulan Mei, mau nikah monggo. Mau nikah, mau melanjutkan hubungan ke jenjang berikutnya, ngelamar lah ya kalau cowok, atau ya, karena saya tahu yang nonton ini nggak cuma cewek aja. Zaman sekarang tuh ternyata cowok juga suka ngomongin tarot, ngomongin zodiak gitu. So cowok-cowok Capricorn yang ingin melanjutkan hubungan kalian ke tahap berikutnya di bulan Mei, monggo silakan, mumpung lagi ada rezeki nomplok ya. Oke, kemudian ada Four of Spring di bulan Juni. Be grateful, you have much to celebrate. Deep feeling or peace and happiness, a contented personal life. Di bulan Juni, kebahagiaan di kehidupan personal kalian juga luar biasa. Wow, saya jadi envy. Bagus-bagus kartu kalian, my dear Capricorn. Padahal saya juga ada Capricornnya, tapi cuma ascendant saya. Nggak terlalu ngaruh kalau ascendant. Yang ngaruh itu ya zodiaknya, kemudian kalau percintaan di Venusnya. Venus saya bukan Capricorn. Kemudian juga moon saya itu di Cancer, jadi ya kurang ngaruh buat saya. Tapi personal life kalian luar biasa. Bahkan di bulan Mei ada kejutan rezeki nomplok, kemudian bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Di bulan Juni juga personal life-nya happy-happy aja. Enggak lah ya, saya ikut seneng kok untuk kalian. Ya masa saya envy terus gak mau bacain buat kalian? Enggak kok, saya ikut seneng. Oke. Masih di bulan Juni sih, King of Cups, cinta yang besar. So nice.
it's really beautiful. Yeah, it's really good for you. I'm happy for you, para Capricorn dimanapun kalian berada, baik kalian mengenal saya cuma di YouTube maupun di dunia nyata. So I'm happy for you. Ada cinta yang besar untuk kalian yang datang. Bulan Mei, Juni, it's benar-benar bahagia ya kalian ya. Oke, aminin aja, jangan bilang apa ya. Kalau kalian mempertanyakan atau ngeblokir itu ya jadi nggak jadi deh bahagianya ya nggak. Bulan Juni itu ya yang terakhir. Ini sekarang Juli. Juli adalah Princess of Winter. Ini lagi-lagi energi udara. Information that can help you but which may also be difficult to hear. Ada informasi yang masuk yang bisa membantu tapi juga agak nggak nyaman untuk didengar gitu ya. Speaking the truth with kindness, an indigo child or adult. Oke, so ada kabar yang sekiranya memang penting untuk kalian tapi mungkin tidak nyaman untuk didengar. Itu di bulan Juli. Oke, sebenarnya ada apa sih? Kita buka aja ya tarot yang berikutnya. Sorry. Aduh, saya agak... Ada beberapa orang yang memang lagi flu, and then saya ada di tempatnya, jadi saya nggak bilang saya takut ketularan, tapi karena sama-sama darah O, saya ngerasa, waduh, kalau dia bersin, bisa-bisa saya... Juga sih, saya sekarang bersin-bersin juga. Oke. Tadi apa yang di bulan Juli ada kabar ya, kabar. Apa ini? Ada Six of Pentacles yang terbalik, ada Queen of Cups yang tidak terbalik. Oke, kabarnya mengenai apa di bulan Juli? Mengenai ada orang yang membutuhkan bantuan kalian tapi kalian agak setengah hati untuk membantu. Buat saya gini, my dear Capricorn, jangan setengah hati kalau membantu. Membantu itu dengan tulus. Kalian udah dikasih rezeki banyak, terus nggak mau bantu, gimana dong? Bantulah ya, tolong bantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kalian. Tanpa kalian menghitung-hitung, aduh nanti kalau dia yang saya bantu, belum tentu loh dia nanti bantu saya balik gitu. Jangan hitung-hitung gitu. Kalian tahu nggak, saya punya teman yang pada saat dia jaya, dia bantu semua orang. Dan itu orang-orang yang benar-benar sebenarnya dia percaya dan dia baik semua orang tersebut dan sudah kenal sekian lama gitu. Tapi pada saat dia jatuh, apakah orang-orang itu membantu dia? Tidak. Justru orang-orang yang baru dia kenal, yang gak pernah dia bantu sebelumnya justru membantu dengan tulus gitu. Jadi kayak dia sebenarnya tertampar sih, teman saya itu tertampar karena ngerasa ternyata orang yang saya bantu tidak bantu saya balik gitu kan. Nah, untuk kalian karena di sini dibilang bantulah orang yang memang membutuhkan tanpa kalian harus mempertimbangkan ini nanti dia bakalan bantu balik sama saya atau enggak, just bantu aja ya. Sebisa kalian loh my dear. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya ada orang yang membutuhkan 3 juta misalnya, tapi kalian ragu-ragu untuk memberikan sebanyak itu, kalian berikan yang sebisa kalian. 1 juta kasih 1 juta, tapi dengan tulus. Sekecil apapun bantuan kalian itu berarti loh buat orang lain. Bener, sangat berarti. Oke, lanjut dengan bulan Agustus ada Four of Autumn nih, duit lagi, cuan lagi. Manage your resources wisely, achieve a balance in how you spend and save money. Help out those who are less fortunate nih. Emang kalian diharapkan di bulan-bulan Juli, Agustus itu memberikan bantuan. Dan ini bantuan untuk orang yang memang di dalam pikiran kalian, kalau saya bantu, belum tentu dia bantu saya balik pada saat saya susah. Nggak gitu jalannya. Semesta tuh nggak gitu. Kalian bantu A, belum tentu A bantu balik kalian. Tapi nanti ada si B, si C, si D yang bantu kalian gitu loh. Jadi ya apapun, sekecil apapun bantuan nih kasih aja tanpa mengharapkan orang itu akan membantu kalian di kemudian hari, karena bukan begitu jalan ceritanya kadang-kadang. Justru orang yang tidak kalian kenal tiba-tiba bantu, it happen like that. Gitu. Itu terjadi seperti itu, oke? Seperti ya yang terjadi di dalam kehidupan saya juga. Yang pernah saya bantu tidak membantu,
saya balik, tapi yang tidak pernah membantu saya bahkan membantu saya pada akhirnya gitu ya. So bulan Agustus masih ya, ada Two of Swords, kebimbangan, dan ada The Empress, dua-duanya tidak terbalik. So kalian masih bisa bantu. Kalau kalian bimbang, ingat satu hal, bantu aja, nggak usah mikirin timbal baliknya bagaimana ya. Oke, sekarang bulan September ada Three of Spring, dan ini adalah energi api, dan ini satu-satunya energi api di jajaran 12 bulan yang saya bacakan. So di bulan September ada energi api. Apa itu? Plan your next step with an eye to the long term. Planningkan atau rencanakan langkah selanjutnya dengan berpikir bener-bener ke depan gitu. Jangan yang cuma short term aja atau waktu dekat aja, tapi ini jangka panjang gitu ya. Have patience, sabar. There are more good things to come. Akan banyak hal yang baik yang akan datang di bulan September. Satisfaction from a job well done. Oke, pekerjaan kalian baik-baik aja karena terselesaikan dengan baik di bulan September. Dan saya pakai Wheel of the Year untuk selanjutnya. Klarifikasi, ada apa? The Devil yang terbalik dan Six of Pentacles yang terbalik. So untuk pada saat kalian menyelesaikan pekerjaan kalian, nggak usah berpikir yang terburuk nanti terjadi bagaimana yang terburuk, karena itu kebiasaannya si Capricorn ya, berpikir untuk yang terburuk. So kerjain aja, terus patient juga, sabar juga, kerjain aja as if itu untuk long term gitu ya. Kalau misalnya belum kelihatan hasilnya di depan, nanti ini di kemudian hari gitu. So ya memang nggak kelihatan untuk jangka pendek sih, yang kelihatan nanti ya justru jangka panjangnya. Oke, itu di September. Kemudian di Oktober ada renewal. Review the past and the present so you can plan a bright new future. Review yang lalu dan yang sekarang untuk masa depan. Understanding your life purpose. Mengerti apa sih purpose kalian di dunia ini. Releasing judgment of yourself and others. Nggak usah lah ngejudge diri kalian, seuzon sama orang lain, seuzon apalagi sama Tuhan ya kan. So di bulan Oktober kalian jalanin aja apa yang menjadi bagian kalian. Oke, kita buka apa yang terjadi. Ada Three of Pentacles dan The Temperance. Oke, kalian terlalu mempertimbangkan dampak buruknya, dan kalian ngerasa kalian ngerjain itu sendirian, orang lain nggak mau bantu. Come on, kalau memang harus kalian sendirian melakukannya, why not? Kenapa enggak? Ya, itu Oktober. Di bulan November ada Nine of Winter. Unfounded fear, focusing on worst case scenario. Ini kalian banget, selalu terfokus pada hal-hal yang nanti gini, nanti begitu, nanti kalau begini gimana, nah yang kayak gitu-gitu ya. Allowing worry to grow out of proportion to the problem. Oke, so di November banyak hal yang bikin kalian worry, dan itu kalian membiarkan itu karena memang kalian para Capricorn itu punya kecenderungan untuk melihat segala sesuatu halnya tidak hal yang baik aja tapi buruknya juga. Jadi dia baiknya begini tapi buruknya begini. Jadi worst case scenario itu selalu ada di dalam pikirannya si Capricorn. Jangan protes, karena saya juga ada Capricornnya, dan itu juga saya alami, dan saya juga berpikir seperti itu, kayak oke, saya ngelakuin ini bagusnya begini, tapi worst case skenario-nya tuh seperti ini gitu. Selalu aja yang kayak gitu. Oke, ya udahlah ya. Tadi suruh bulan sebelumnya suruh patient, bulan yang ini ya jangan terlalu worry lah ya di bulan Novembernya ini. Masih ada The Empress. Kalian masih baik-baik aja sih sebenarnya, cuma karena terlalu worry aja jadi kalian ngerasa bulan November tuh adalah bulan yang sulit buat kalian gitu. Padahal nggak sesulit itu sih sebenarnya. Masih banyak hal baik. Apalagi Desember nih ada Ace of Autumn. A windfall of money.
advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. Ada perubahan karir, ada keuangan yang masuk, keuangan yang baik, banyak hal baik di bulan Desember. So sebenarnya November cuma worry dan keraguan itu ada di kalian dari mulai Oktober, November, tapi sebenarnya kalian masih baik-baik aja karena di bulan Desember pun kalian baik-baik saja. Oke, saya bukain dulu. Ada The Hierophant. Percaya aja bahwa Tuhan menggariskan, menuliskan cerita hidup yang baik, yang sempurna untuk kalian. Karena memang cuma Tuhan yang sempurna. Kita mah manusia yang ada sempurna-sempurnanya, ya nggak? Oke. Overall, bacaan untuk Capricorn itu baik-baik saja menurut saya. Bagus-bagus aja. Compare dengan beberapa zodiak yang saya bacakan. Ya, termasuk zodiak saya juga nggak terlalu menyenangkan, tidak terlalu manis, tidak terlalu baik seperti si Capricorn. So bersyukur aja Capricorn dan menjalani tahun 2022 ini dengan sepositif mungkin pikirannya, seterbuka mungkin, ikuti juga kata hati ya, dan berbaiklah selalu. Kalau bisa bantu orang, bantu sekecil apapun bantuan kalian itu sangat berarti. Kalian harus tahu itu ya. Oh ya, itu general reading, jadi tidak personal. Kalau personal silakan menghubungi nomor telepon saya yang saya selalu cantumkan di setiap video kalau mau personal. Tapi saya juga tidak berharap kalian terus menerus ingin tahu apa yang akan terjadi besok, akan terjadi. Jalanin aja, sekali-sekali boleh. Personal reading mau pakai saya, mau dengan reader yang lain, it doesn't matter, tapi jangan terpaku selalu dengan hal tersebut gitu ya. Ada satu orang yang selalu hubungin saya, selalu hanya menanyakan hal yang sama, jodoh saya udah ada belum. Akhirnya saya cut karena saya padahal kalau dia hubungin saya kan bayar, tapi saya cut karena saya tidak mau dia menunggunya tuh dengan kartu. Jalanin aja hidupnya gitu loh. Nggak bahagia kalau nungguin kartunya bilang oh jodohnya sudah dekat gitu. Kalau ternyata tidak sesuai juga dengan ekspektasi dia gitu kan. Setiap kali buka belum dan itu buat saya sih kalau saya jadi dia sebenarnya sebel gitu. Tapi daripada sebel terus kayak gitu mendingan jalanin aja dan nggak usah nungguin sesuai kartu tarot gitu. Sekali sih nggak apa-apa, tapi kalau ulang-ulang itu yang nggak bagus ya. Oke. Anyway, saya buka beberapa kartu oracle card ya untuk kalian, untuk pesan penutup dari fairy, tarot card, kemudian angel, ini archangel, angels message, kemudian Angel's Prayer, dan Oracle card, Monology Oracle card yang terakhir. Oke, fine. Yang pertama music. Oke, music. Untuk kalian yang suka music, ini mungkin untuk kalian. Listen carefully for this may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. Oke, untuk kalian yang suka musik, kalau lagi stres dengarkan musik. Tapi kalau yang saya lihat 2022 bukan tahun yang stres untuk kalian ya. Cuma worry-nya aja, kekhawatiran kalian aja gitu. Tapi baik-baik saja sebenarnya. Oke, dari Archangel ada Archangel Azrael, counselor. You are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. So, seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian bisa bantu, ini nggak cuma ngomongin tentang bantu kasih duit ya. Kalau kalian bisa bantu menjadi mentor, menjadi penolong orang, silahkan lakukan. So, jangan mempertimbangkan kayak saya kasih segini dia harus kasih balik saya ke sini, enggak kayak gitu ya. Oke, untuk angel message ada Isaiah, it's a good time to give birth
to new ideas and situation in your life. I'm watching over you, guiding you, and protecting you during these changes. Kalau kalian ingin perubahan, ganti karir, dan lain sebagainya, mengeluarkan ide-ide bisnis baru misalnya, silahkan tahun 2022 bisa dilaksanakan karena kalian punya keberuntungan dan hal-hal yang baik yang terjadi di tahun ini. Oke, 2022. Kemudian ada express your creativity, lagi-lagi tentang kreativitas yang bisa diekspresikan untuk kalian para Capricorn di tahun 2022, karena memang hal-hal tersebut bisa dilaksanakan. Dan Monology Oracle card bilang luck is on your side, keberuntungan berada di pihakmu sih. Sebelum ini kartu terbuka juga saya udah bilang 2022 adalah hal yang baik, adalah tahun yang baik untuk kalian para Capricorn. Oke, so kita doain aja yang baik-baik ya. Terima kasih sudah selalu hadir, selalulah berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Hopefully saya bisa bikin setiap hari untuk semua zodiak, tapi kalian harus sabar nunggunya ya. Oke, salam light angel and love and bye.